Oke, gini teman-teman, kita akan ada di materi yang asik, materi looping. Nah, kemarin sempat ditanyakan sama negara ini, Kak, if elif itu bisa untuk perulangan nggak? Atau mengulangi kode? Nah, bisa, tapi kita bukan pakai if elif, kita pakai yang namanya looping. Case-nya kayak gimana? Kita menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Masukkan kode promo, pemrograman. Kalian pernah nggak pesen Grab Food atau GoFood dan pakai promo? Promonya yang diketik tuh loh. Kayak misalnya makan hemat satu, Grab Food gajian, Gojek super promo, kayak gitu. Pernah nggak? Pernah. Pernah ya. Kalau kamu promonya salah, misalnya promonya GrabFood 1, kamu masukkan GrabFood 2, yang terjadi apa? Nggak berubah harganya. Nggak berubah harganya, terus kamu dimintain apa lagi? Kode yang benar. Suruh minta kode sampai kodenya itu benar, benar nggak? Jadi kamu akan diminta ulangi terus sampai kodenya itu benar. Kamu masukkan password juga. Kalau kamu enter password kamu salah, kamu program itu akan tanya ke kamu atau akan minta kamu memasukkan password sampai password kamu benar. Nah, bayangin dulu kita hal pakai password atau kita kode promo tapi pakai if sama elif. Bayangin dulu. Kalau password kita salah atau pin ATM kita salah, ketika memasukkan itu langsung error. Terus kita nggak bisa ambil uang saat itu. Bayangin dulu. Kalau nggak ada looping, programnya jadi efektif nggak? Kalau kita pakai if elif else, nggak efektif. Karena begitu pin ATM kamu misalkan ke ATM, ternyata else pin ATM kamu salah, dia nggak meminta pin ATM kamu lagi, tapi ATM kamu langsung ditelan habis. Maksudnya langsung ditelan kartunya. Aku pernah ATM ketelan kartunya karena pinnya salah. Nah, kalau satu kali salah langsung ketelan. Nah, itu kira-kira gimana dalam kehidupan sehari-hari? Merepotkan kan? Atau programnya jadi nggak efektif? Nah, kayak gini, kita nggak bisa pakai, artinya kita nggak bisa pakai if elif. Nah, di dalam ini, atau kode promo Gojek, kayak contohnya kamu pesan Gojek ada promo makan hemat, kamu salah typo memasukkan promo. Kalau kamu pakai if else, kamu typo, begitu promonya salah, kamu udah nggak bisa masukkan promo lagi. Artinya kamu mau nggak mau harus nggak pakai promo. Kan kita nggak mau program kita kayak gitu. Programnya jelek kan. Nah, makanya itu diciptakan looping. Gunanya looping itu buat apa? Kalau kita memasukkan sesuatu yang salah, program itu akan menanyakan kembali sampai kita masukkan sesuatu yang benar. Kamu masukkan pin ATM salah, tanya lagi sampai 3 kali. Kamu masukkan password, tanya lagi sampai kamu benar. Kamu masukkan kode promo di Gojek, ya dia akan tanya lagi sampai kode promo kamu benar. Jadi begitu awal mula ada konsep looping. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Bisa. Bisa. Yang lain? Bisa, Pak. Yang lain bisa ya. Nah, konsep looping seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan ekspresi logis yang kemarin kita belum pernah gunakan. Namanya ini not equal atau tanda seru sama dengan. Kita akan gunakan di sini. Tanda seru sama dengan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar looping dan akan mempelajari jenis-jenis looping. Oke.
ekspresi logis ini. Masih inget nggak? Yang biasanya yang pasti digunakan untuk kalimat berupa string atau teks itu yang mana? Yang Yang sama dengan 2 Mm-mm. kali. Sama dengan 2 kali dia udah pasti. Udah hukumnya udah pasti dia digunakan untuk teks. Nggak mungkin dia digunakan untuk yang lain. Kalau angka, nah kalau angka kita bisa pakai lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Sampai sini semua oke ya? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Nah, udah. Dari kemarin kan kita pakai tidak sama dengan nggak sih? Nggak kan? Tanda seru sama dengan kita nggak pakai kan? Atau not equal. Nah, Kayaknya mungkin ada beberapa yang pakai di ini kode-kode yang bintang buat if. Tapi jarang banget kita pakai. Mungkin hari ini kita akan sering pakai tanda seru sama dengan nih, tidak sama dengan. Oke, lalu ekspresi logis campuran and sama or. Masih ingat nggak? And itu apa? Or itu apa? Kalau N harus terpenuhi semuanya, kalau OR hanya salah satu. Good. Itu ya. Kalau and dua-duanya program itu harus benar. Kalau or bisa salah satu aja. Masuk ya sampai sini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? tidak. Oke, if else. Oke, if else ini aku akan ulangi sedikit. If else nih aku akan ulangi dikit ya. Jadi if else ini digunakan untuk apa? Jadi gini. Misalnya kita di sini akan masukkan katakanlah makan sama dengan input waktu makan T2. Nah, kalau kita jawab sarapan itu kita akan dikasih bubur ayam. Kalau kita jawab makan siang nanti akan dikasih nasi padang. Kalau kita jawab selain kedua di atas kita akan dikasih nasi goreng. Kita coba ya. Berarti hal yang harus kita buat pertama, rumusnya apa? If If apa? makan If makan sama ada- dengan. Katakanlah sarapan. Print, katakanlah bubur ayam. Oke. Kalau sarapan nanti kita akan dikasih bubur ayam. Nah, kalau kita mau bikin rumus lagi, kita kasih apa? Elif. Makan siang. Print. Dia akan mencetak katakanlah mencetak nasi padang. Nah, kalau rumusnya selain 2 di atas, kita tulis apa? Selain 2 di atas atau selain itu, kita tulis else. Katakanlah nasi goreng. Nah, kita coba ya. Kalau kita masukkan sarapan, kita akan dikasih bubur ayam. Kalau kita masukkan makan siang, kita akan dikasih nasi padang. Kalau selain itu, misalnya makan malam, kita akan dikasih nasi goreng. Sampai sini bisa dipahami dulu ya, semuanya ya. Sekarang, kalau kita mau tambahin rumus lagi, kita kasih apa? Misalnya makan sore. Elif. Makan sore, katakanlah gini. Print. Katakanlah ini. Oke.
Gini ya teman-teman ya. Oke. Sarapan. Oke. Makan sore. Gini. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, next. Next. Nah, kita akan bahas looping. Looping itu apa? Looping itu adalah sebuah perintah yang melaksanakan tindakan yang diberikan selama suatu ekspresi logis itu tetap benar. Jadi, kalau ekspresinya itu salah, itu akan diulangi berkali-kali. Kayak kamu masukkan password dulu. Kalau password kamu salah, ya nggak bisa masuk. Kamu akan ditanya password kamu terus. Looping dalam kehidupan sehari-hari. Scroll TikTok. Kamu scroll itu, kalau kamu belum pencet tombol keluar, kamu scroll terus ke bawah, selamanya juga nggak habis-habis videonya. Nah kayak gitu. Itu namanya looping. Oke, masuk nggak sampai sini? Masuk ya? Cek. Masuk Kak. Masuk ya? Masuk Kak. Oke. Nah, sekarang kita bikin program undian. Jika nomornya 45626, maka cetak kamu menang. Kalau tidak, kita cetak semoga lain kali lebih beruntung dan meminta untuk memasukkan ulang. Nah, ini kita harus buat programnya ini seperti apa, teman-teman? Kita akan belajar perintah baru namanya while. While itu artinya gini loh, selama. Oke. Jaraknya 4 spasi ya ini. While ekspresinya atau variabelnya .2, penulisannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan bikin program. Kita harus memasukkan nomor kartu Anda. Kalau jawabannya bukan 45626, nanti hasilnya akan cetak semoga lain kali lebih beruntung dan kamu harus memasukkan nomor itu kembali. Nah, caranya bikin gimana? Kalau udah menang, nanti hasilnya akan kamu menang. Pertama, aku kasih contoh dulu ya semuanya ya. Kayak gini yang harus dilakukan. Yang pertama, kita membuat input dulu. Variabelnya. Katakanlah nomor. Katakanlah karena ini angka ya, 45626 ini angka ya. Berarti Nah, 45626 ini kan angka. Berarti di sini kita harus masukkan apa? INT. Input. Katakanlah masukkan angka. Masukkan tebakan angka. 2. Lalu, tadi rumusnya buat perulangan apa? While. While apa? Nah, ini tulis variabelnya. Kayak kita menulis if. Berarti while apa? Nomor. While nomor. Nah, ini ya. Harus diingat ya. Nah, tandanya while itu sudah pasti apa? Sama dengan tanda seru. Tanda seru sama dengan. Udah pasti ini. Nah, nomor yang benar berapa? 45626. Ini nomor yang benar ya. 45626. Kasih titik 2. Kalau nomornya salah, dia akan mencetak apa? Semoga lain kali lebih beruntung. Kita bikin apa? Print. Nah, kalau yang diulang, nah sekarang kita bikin yang salah dulu ya. Kalau yang diulang kita bikin nih, print. Semoga lain kali lebih beruntung.
Nah, ini bikinnya di sini ya. Ini yang salah. Yang salah itu yang diulang. Kalau bener, dia malah nggak diulang. Sekarang dia habis semoga lain kali lebih beruntung, suruh ngapain lagi? Meminta memasukkan ulang. Dimasukin lagi. Nah, ini aku kasih tips ya teman-teman ya. Daripada kalian bingung suruh ngapain, kalian copy aja dari sini. Dah. Nih. Kayak gitu dulu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nah, Paham, Kak. bentar. Bacanya ini gimana, Kak? Ketika nomor yang kamu masukkan, selama nomor yang kamu masukkan tidak sama dengan 45626, maka dia akan terus mengulang semoga lain kali lebih beruntung sama suruh masukkan tebakan angka lagi. Gitu. Selama nomor kamu bukan 45626, akan kejebak di perulangan. Masuk nggak sampai sini? Iya, Kak. Masuk ya. Tapi kalau program kamu udah bener, nah dia akan mencetak apa? Kalau program kamu bener, Kamu menang. nah kita akan mencetak. Kalau bener, dia tempatnya bukan di sini. Kalau di sini dia diulang lagi. Tempatnya di sini. Print. Kamu menang. Kita coba ya. 1 2 3 4. Salah. Ini. Salah. Salah. Ini salah lagi. Salah lagi. Salah lagi sampai kita masukkan 45626. Baru berhenti. Kamu menang. Masuk nggak sampai sini? Masuk, Kak. Masuk ya. Next. Next. Nggak perlu. Ini juga, teman-teman. Jadi, program ini akan mencetak kita harus selalu memasukkan while-nya. Kita harus selalu memasukkan input sampai kita katakan off, baru dia berhenti. Oke ya. Jadi kita harus memasukkan input, tolong masukkan masukan Anda. Kalau kita udah bilang apapun, dia akan mengulang terus sambil memprint apa? Terima kasih untuk masukan Anda. Terus dia akan minta kamu memasukkan ulang lagi. Sampai kita katakan off, dia baru selesai. Kayak gini, teman-teman. Ini aku kopas aja ya biar cepat ya. Nah, sebenarnya ini kan gampang. Ini kan gampang sebenarnya. Jadi, kita suruh bikin input, tolong masukkan masukan Anda. Selama kamu belum kasih off, dia akan selalu mencetak. Dia akan selalu mencetak terima kasih untuk masukan Anda. Sesudah dia bilang terima kasih, jangan lupa dia akan tanya lagi di sini. Kita coba ya. Misalnya enak, bersih, murah. Sampai kita masukkan off, dia baru berhenti. Ini sama konsepnya dengan yang tadi. Ini masih sama. Oke, sampai sini masih masuk? Masih. Lanjut. Ini konsepnya yang lebih sulit. Nah, aku dulu iseng-iseng suruh jawab ini pakai ChatGPT, dia lolos auto check. Ya udah. Ini konsepnya sama ya. Bagaimana kita membuat ini lebih ringkas? Nah, kita membuat ini lebih ringkas sebenarnya bisa aja. Kita membuat ini cuma jadi 3 baris, bisa aja. Jadi caranya gimana? Kita hapus ini. Kita hapus. Nah, di sini kita bisa gabungin while sama input. Jadi gini, ini kita hapus. Nah, kita hapus gini. Kita tulis gini.
while input, tolong masukkan Anda. Habis itu baru sama dengan 2 kali petik off titik 2. Udah selesai. Tanda seru sama dengan nggak Pak Mas? Oh, sorry. Thank you koreksinya. Nah, benar. Jadi itu kita bisa lebih menyingkat waktu kita dengan menggunakan while input. Nah, kita coba ya. Misalnya enak, oke, murah, hemat. Kita masukkan off, baru dia diem. Kalau kita mau tambahin, misalnya kita masukkan off, misalnya di sini print selesai, ini juga bisa. Ketika kita masukkan off, dia akan mencetak selesai. Kita coba lagi, enak, murah, nyaman, off, selesai. Itu juga bisa. Sampai sini masih masuk? Masih Kak, aman. Oke, lanjut. Ini yang paling susah teman-teman. Nah, ini kita pahami dulu soalnya. Buatlah program untuk mengeluarkan harga total dari semua pembelian dengan diskon 10%. Program meminta pengguna untuk memasukkan semua pembelian. Pengguna memasukkan 0. Setelah itu, program mengeluarkan semua total harga dengan 10% diskon. Jadi, kamu harus berulang kali memasukkan program sampai dimasukkan angka 0. Sebelum kamu memasukkan angka 0, programnya itu akan tanya terus. Sesudah itu, kalau sudah, harga ini akan ditampilkan, lalu akan ditampilkan harga setelah diskon. Harga normal sama harga setelah diskon akan ditampilkan. Nah, ini aku kopas aja ya teman-teman ya. Kalau yang butuh catatannya atau presentasinya nanti akan aku kasih di setelah kelas atau mungkin habis ini. Jadi, ini aku kopas aja supaya cepat. Oke. Kita masih sama ya, teman-teman ya. Di sini kita harus bikin harga int input dulu. Karena kita mau nggak mau pertama kan kita harus memasukkan harga. Oke. Nah, di sini kita memasukkan harga total, teman-teman. Harga total ini untuk apa? Jadi, harga yang selalu kita masukkan, teman-teman. Misalnya, kamu memasukkan harga 800, 900, 700, 500 misalnya. Ini akan selalu dijumlahkan di mana? Di sini. Nah, di dalam harga total, harga yang kamu masukkan ini selalu dijumlahkan di sini. Harga total. Jadi kamu masukkan berapapun, itu akan selalu dijumlahkan di sini. Karena di sini ada perulangan. Sebelum kamu memasukkan angka 0, harga yang kamu masukkan ini akan dijumlahkan di dalam harga total dan kamu akan ditanya sampai kamu memasukkan programnya lagi. Jadi kalau lebih simpel gini loh. Sebelum kamu memasukkan angka 0, harga yang kamu masukkan itu akan selalu ditambah ke dalam harga total dan kamu akan diminta harga lagi. Suruh memasukkan lagi. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini yang susah nih. Agak bingung Kak. Agak bingung. Gak apa-apa. Oke. Jadi harga total itu apa, teman-teman? Ini kan ada harga nih. Sama harga total. Harga itu adalah yang kita masukkan setiap satu kali pertanyaan nih. Ini namanya harga. Ini namanya harga. Yang kita masukkan setiap pertanyaan ini namanya harga. Harga total itu penjumlahan dari semuanya ini. Ini harga total.
Kalau ini dijumlahkan, namanya harga total. Kalau dia satuan, ini namanya harga. Masuk sampai situ? Masuk ya? Nah, harga total itu bisa jadi harga total gimana? Karena harga total ini yang semula dari 0, ini kan semula awalnya 0. Dia selalu ditambah setiap perputaran perulangan. Dia selalu ditambah dengan harga yang kita masukkan. Berarti 0 tambah 800, tambah lagi 900, tambah lagi 700, tambah lagi 500. Kayak gitu. Sampai sini masuk? Nah, ini udah mulai susah nih. Makanya setiap pertanyaan aku tanya nih. Kak, Ya? itu kalau yang di baris nomor 4 itu tandanya emang kayak gitu? Iya, plus sama dengan. Oke. Memang plus sama dengan. Oke. Nah, sampai sini masuk ya. Habis itu, teman-teman, sekarang kita memasukkan print total harga tanpa diskon. Itu sama dengan harga total. Kalau setelah didiskon, harga total sama dengan harga total kali 0,9. Kenapa 0,9? Karena diskonnya 10%. Gitu. Sesudah itu, kita tinggal print total harga setelah didiskon. Harga total. Kita coba ya. 500. Nah, tambah 500 lagi. Tambah 600. Tambah 200. Lalu kita masukkan 0. Karena kita masukkan 0, maka loopingnya berhenti. Jadi di sini. Loopingnya berhenti jadi di sini. Dia akan mencetak total harga tanpa diskon dan mencetak harga setelah diskon. Nah, itu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Oke, ini mulai susah. Oke, untuk logiknya seperti itu. Untuk penulisannya, mungkin kalian itu bingung penulisannya. Penulisannya nggak apa-apa kalau bingung. Aku kasih presentasinya. Karena programmer nggak harus hafal penulisannya. Karena kalau penulisannya nggak hafal ya kita tinggal buka browsing aja atau buka Google atau buka materi gitu. Asalkan logiknya kalian paham, kalian sikat aja. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau nggak ada yang mau tanyakan, kita kerjakan nih teman-teman. Longevity pemesanan nomor 1. Oke, kita akan kerjakan itu ya. Longevity pemesanan nomor 1. Semuanya share screen. Aku kasih link presentasinya di sini. Kalau kalian butuh dokumentasi atau buka soal, it's okay. Oke, silahkan kerjakan. Nomor 1 seperti biasa aku kasih jawabannya. Nih.
Kak, Ya. mau nanya buat nomor 4, Mm-mm. itu yang print kenapa ya? Yang print. Wait. Salah terus. Sebenarnya itu bukan printnya sih yang salah. Waktunya itu harusnya masuk ke dalam looping. Yang baris nomor Hah? 4 Nomor 4. itu masuk ke dalam looping, artinya sejajar sama print. Gimana Kak? Gimana Kak? Sejajar sama print itu harusnya. Oh, sejajar sama print. Mm-mm. Oh, ini. Ya. Oke. Tapi tetap salah. Salah karena kurung Print yang di bawah ini. enggak, kurung tutupnya kurang 1. Ini. Mm-mm. Di sini. Kurung tutup. Enggak, kurung tutupnya itu kurang 1. Maksudnya? INT input kan kurung tutupnya harusnya 2, itu 1. Oh, tapi yang salah dibilang itu printnya. Enggak deh. Oh, baru bisa. Oke, tapi itu masih ada yang salah juga. Apa itu? Oke, coba. Oh iya. Ah, oh. Oh iya, itu soal jebakan ya teman-teman ya. Jadi gini, toko itu buka pada jam 10 dia udah buka. Jadi pada jam 10 dia udah buka. Bukan bukanya jam 11 ya. Tapi dari jam 10 dia udah buka. Berarti bukanya dia otomatis lebih dari sama dengan jam 10. Halo, Ruby? Nah, waktunya buka itu tandanya lebih dari sama dengan waktu itu lebih dari sama dengan. Oke, lebih dari sama dengan. Oke, halo? Halo, Ruby? Kak, Ya? kok ini kenapa ya Kak? Wait. Oh, kurang dari aja. Kurang dari, ya, nggak pakai sama dengan. Oke. Makasih Kak. Oke. Ada aja emang auto checknya. Nah, halo Ruby. Itu lebih dari sama dengan ya. Waktu itu bukan kurang dari, tapi lebih dari sama dengan. Halo? Coba, Ruby, cek. Dengeran nggak suaraku?
Cek cek. Halo Ruby. Ada yang mau break sholat nggak? Nah itu Denzel, kamu tap ya waktunya INT input baris nomor 4 tuh kamu tap. Dia harusnya masuk ke dalam perulangan. Yang waktunya yang di tap. Ya Rizal, Ini kenapa ya kak? variabelnya input. Wait, kok while input gitu sih? Harusnya. Itu Oh, nggak pakai input lagi dong di bawah. Kan while input berarti langsung print aja. Nah, oh, oke. makasih kak. Oke. Halo, halo Ruby, cek cek. Halo, halo Ruby. Oke, nah, oke. Tadi aku panggil-panggil. Nah, sekarang baru kedengeran ya suaraku ya kayaknya. Oke, Ruby boleh share screen lagi? Nah, nah itu baris nomor 4 tuh tinggal kamu tap aja Denzel. Sebelum waktu kamu tap sejajarin sama print. Dah, cuma itu doang. Nah, sekarang tandanya ikut aku. Tandanya lihat layarku ya. Jadi waktu itu lebih dari sama dengan n waktu kurang dari. Nah, oke coba Ruby lihat. Nah, itu lebih dari sama dengan. Nah, kami buka memakai tanda petik. Oke, good. Halo Kenzo. Oke, kurang dari. Yes, bener. Terus baris nomor 1 itu INT input. Kenzo. Ya, Rizal. Oke, sampai mana? Ini kenapa ya kak? Oh, Dia pakai jadi N gini. aja. Kenapa kak? Pakai N aja. Oh, N. Sama input yang bawah itu dikasih promo sama dengan input. Masukkan kode promo Anda. Oke. Makasih kak. Wait. Kayaknya nggak ada printnya deh. Rizal, bener nggak sih nggak ada printnya, coba. Soalnya buka. Nah, dia malah nggak ada printnya. Jadi input kode promo ini tidak berlaku, coba lagi. Promo sama dengan input, kode promo ini tidak berlaku, coba lagi. Itu adalah input, nggak ada printnya dia. Oh, Oke, masuk kan? makasih kak. Oke. Nah, itu kasih tanda petik Ruby. Oke. Yang baris nomor 1 kasih INT input ya.
kurung tutupnya itu 2 kali. Yang waktu int input tuh kurung tutupnya 2 kali, ada 2. Yang baris nomor 4 tambah kurung tutup belakang lagi 1. Sama baris nomor 1 inputnya itu kasih int input. Kurung tutupnya 1 kali di belakang int input. Baris nomor 1 kurung enggak di belakang, bukan di depan. Di belakang lagi, enggak, belakang pojok. Nah itu udah bener Ruby, kamu centang. Oke. Halo Kenzo. Nah ini ya, itu yang waktu 10 itu lebih dari sama dengan yang pertama. Jadi nah itu lebih dari sama dengan. Oke, selain itu bener sih. Udah kamu centang aja. Oh, titik 2 di belakang. 24 habis 24 titik 2. Dah kamu langsung centang aja. Jawab aja langsung 24. Langsung jawab aja 24 langsung. Oke, kamu centang. Jawab 24. Enter. Oke. Kalau yang belum bisa masuk cek. Nah. Oh. Masukkan kode promo itu nggak perlu, Gaby. Dah, itu aja kamu hapus. Lainnya udah bener. Oke. Nah, enter. Sekarang bikin print kalau kode promonya salah dulu, Rubiansa. Oke, habis itu enggak, Denzel, itu kamu reset dulu aja. Yes. Nah, sekarang kamu enter, tuh udah jangan diubah apapun, kamu enter. Nah, sekarang print kalau kode promonya salah. Kalau kode promonya salah, dia akan mencetak apa? Oke, Abby. Baris nomor 6. Oh, kode promo. Nah, baris nomor 6 tuh gini ya. Baris nomor 6 itu kode promonya ada 2. Ada sehat dan hidup. Promo and hidup and promo tanda seru sama dengan sehat. Gitu, Abby. Terus yang print itu dia nggak ada printnya malahan. Dia langsung aja promo sama dengan input kode promo ini tidak berlaku. Coba lagi. Dia nggak ada masukan kode promo Anda, nggak ada. Nah, hapus. Nah, itu. Promonya ada 2, hidup dan sehat. Hidup and promo tanda seru sama dengan sehat. Nah, kata-katanya masukkan kode promo Anda itu kamu ganti aja dengan yang tadi, yang kamu hapus tadi.
Nah, oke, print. Nah, kalau kode promonya salah, apa yang terjadi? Kode promo tersebut tidak berlaku. Kamu kopas aja, Ruby. Kode promo tersebut tidak berlaku. Nah, itu di bawah tuh. Nah, itu di bawah soalnya itu, bukan di gambarnya, di soalnya itu ada kode promo tersebut tidak berlaku. Nah, itu kalau salah. Nah, kalau benar dia sejajar sama while. Nah, print, print juga. Oke. Oke, bagus ya. Wow, Rizal, aku kalau kalau kamu tanya itu aku belum belum ngerjain itu jujur. Oke. Nah, sekarang Ruby, kamu bikin kalau kode promonya benar. Kalau kode promonya benar, dia sejajar sama while. Mm-mm. Dah. Oke, kamu masukkan ya. Oke, iya, bagus, Kebi. Bener itu. Udah, kamu centang aja. Masuk nggak, Denzel? Coba kamu centang. Bisa Jadi nggak? kenapa salah? Coba kamu centang. Bisa nggak? Kode promo diterima, titik E kurang kurang titik. Kode promo diterima ada titik E. Nah, udah. Langsung dicentang aja. Nah. Hidup. Nah, oke. Nah, oke. Nah, kode promo tersebut tidak berlaku. Oke, bener Kenzo. Itu kalau salah. Kalau bener, dia sejajar sama while. Nah, enggak, kurang sejajar. Nah, itu. Print apa kalau kode promonya benar? Oke. 5 menit lagi kita balik ke kelas ya. Oh, bukan masukkan kode promo, tapi kode promo diterima. Nah, kamu copy aja, Rubiansyah. Kode promo diterima, kannya besar. Nah, itu. Kamu copy aja. Pakai titik, sampai titik. Nanti pakai titik ya. Oke. Oke, centang aja. Centang hidup coba. Udah bener kok. Hidup, langsung masukkan hidup. Kenzo. Enter. Lah, kok nggak bisa masukkan kode promo? Kode promo. Oh, K-nya besar. K-nya besar, K-nya besar. Kode promo K-nya besar semua. Oke, bawahnya juga ya. Oke, bener, itu Ruby bener. Centang aja. Hidup. Enter. Bisa nggak? Oh, tidak berlaku ada titiknya. Kode promo tersebut tidak berlaku, titik. Kamu stop dulu, kasih titik. Di stop dulu, klik kotak merah dulu. Klik kotak merah dulu. Klik kotak merah. Enggak, klik kotak merah. Titik. Oke, enggak, langsung centang aja. Hidup.
enter. Oke, langsung aja dicentang hidup. Oke, bagus Ruby. Nomor 6 kita bahas yuk. Oke, nomor 6 aku bahas ya. Ruby, Denzel, sama Kenzo. Nomor 6 boleh lihat layar aku ya. Nah, ini boleh lihat layar aku. Kenzo, Denzel, lihat layar aku nomor 6. Nomor 6 ini gimana sih? Ini aku kasih tahu ya. Jadi, kode promonya ini ada 2. Sehat atau hidup. Nah, ini. Ubah program meminta kode promo ini 2. Kalau nggak sehat ya hidup. Ini pakai N ya. Berarti kita bikin while promo tanda seru sama dengan hidup and promo tanda seru sama dengan sehat. Karena kode promonya ada 2. Kalau nggak sehat ya hidup. Nah, ini nggak ada printnya ya di bawah. Printnya ini nggak ada printnya. Lah adanya apa kak? Nggak ada printnya. Nggak ada printnya gini nggak ada. Karena ini cuma adanya input. Berarti kita di sini cuma aja tulis apa? Promo sama dengan input tanda petik. Nah, kode promo tersebut tidak berlaku coba lagi kalau kita salah. Nah, kalau kita salah, ini cuma ini. Karena ini nggak ada printnya. Nah, bener kan ini nggak ada printnya kan? Ini aku perbesar nih. Nah, ini nggak ada printnya. Kalau kode kita salah, kita diminta input aja. Ini nggak ada printnya. Kalau kita benar, tinggal print, baru apa? Kode promo diterima. Ini kode promo diterima kayak gini. Oke, kita coba hidup. Nah, udah selesai. Gitu ya. Oke, Rizal, aku belum ngerjain itu. nanti aku akan kerjain sesudah ini ya. Bingung banget. Itu gimana sih? Coba sini sambil aku lihat ya. Dia tuh kayak harus buat Kamu misalkan. Berarti dia itu pakai ini dong. Print. Berarti dia pakai while juga, cuma while-nya itu dibikin kata-kata gini. Aku kayaknya tahu deh. Wait. Coba ya. Gini. Ini kita coba deh. Kita asumsikan dengan itu kata-katanya apa kan? Program kan? Iya, program. Berarti gini. Iya, dia bener while line. Kamu kasih while line aja. While line kata, kurung buka kata, terus habis itu lebih dari 0. Nah, kok kenapa lebih dari 0? Karena sampai katanya itu sebelum dia habis atau 0, ya dia akan nge-while line terus. Titik 2. Bawahnya baru kita bikin print. Nah, kita print indeksnya. Print kurung buka. Nah, yang kita print indeksnya aja. Berarti indeksnya kita print berapa? Teks. Terus kasih indeks 0. Bawahnya lagi. Nah, baru kita bikin kata sama dengan
Wait. Sama dengan ini buat mencetak ini loh. Namanya mengambil kata itu loh. Namanya apa? Kayak memotong kata tertentu itu loh. Nah, itu langsung kamu masukkan langsung masukkan kurung kotak 1.2. Dah. 1.2 colon maksudku. Titik 2 yang tak ada. Dah gitu. Bisa nggak kayak gitu? Oh. Lah kok bad input? Wait. Oh, kata habis itu baru itu dong. Jadi kata sama dengan kata baru itu. Oh. Nah, bisa nggak kayak gitu? Oh, bisa. Makasih, Kak. Oke. Oke, kayaknya kita udah sampai lewat level 6 semua ya. Nanti level 7 kita akan bahas di WA, kita akan bahas di rumah, nanti kalian kerjakan, kalian bahas di rumah. Level 7 kita akan bahas di rumah. Itu gampang kok, level 7 tuh. Susunannya aku udah kirim presentasi yang tadi. Nanti kalian pakai susunan yang tadi aja. Yuk kita kembali dulu. Ada yang mau take a break dulu nggak? Silahkan kalau mau take a break kayak ke kamar mandi, ambil minum atau apa. It's okay juga. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan presentasi kedua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan presentasi kedua. Ini presentasinya akan singkat. Kita akan banyak membahas soal kalau presentasi kedua ini. Aku akan bagikan layar aku. Cek, ini tinggal setengah jam. Oke. Ya, it's okay, tinggal setengah jam. Menurut aku cukup ya. Di presentasi kedua ini, wait, kok hilang? Presentasi kedua ini namanya counter. Kita akan belajar apa itu yang namanya counter. Counter itu apa, teman-teman? Counter adalah sebuah variabel yang menyimpan banyaknya pengulangan dari suatu loop. Tahu nggak sih? Kalian tahu kalau memasukkan passwordnya salah? Ada yang pakai iPhone nggak di sini? Di sini ada yang pakai iPhone nggak? Cek. Oke. Nah, atau gampangnya pin ATM aja. Pin ATM tuh, aku kasih tahu ya teman-teman ya. Pin ATM, kalau dia salah 3 kali, dia kartu kamu akan keblokir. Kalau nggak ketelan. Udah, pilihannya cuma 2 itu. Kalau nggak keblokir ya ketelan, tergantung ATM-nya. Kalau biasanya BRI Mandiri gitu ketelan. Kalau BCA mungkin keblokir aja. Nah, itu teman-teman. Jadi, pertanyaanku adalah, programnya tahu kamu memasukkan pin ATM salah berapa kali itu gimana? Pakai apa? Kok bisa? Misalnya kamu dihitung nih, salah kamu memasukkan berapa kali? Misalnya pin pertama kamu masukkan salah, kedua salah, ketiga salah lagi, baru kamu diblokir. Itu kan dihitung sama programnya. Programnya itu menghitungnya pakai apa? Nah, ini kita akan belajar. Namanya counter. Counter ini adalah variabel yang menyimpan banyaknya perulangan. Contohnya, aku kopas dulu ya. Ini cepet presentasinya, it's okay. Jadi paling cuma 5 menit. Nanti kamu ada waktu 20 menit lagi buat ngerjain. Oke. Ini aku kasih tebak-tebakan deh. Nih.
Nah, ini. Kita memasukkan kode promo. Kode promo yang benar apa, teman-teman? Kode promo yang benar apa? Tahun baru. Nah, kalau kode promonya yang kita masukkan bukan tahun baru, yang terjadi apa? Error, Kak. Yang kedua akan Hah? sesudah error akan. Masukkan kode promo Anda lagi. Nah, oke, kita coba dulu. Aku masukkan Natal, error. Masukkan kode promo lagi, Lebaran, error, masukkan lagi. Aku coba lagi buat misalnya Imlek. Habis itu kita coba lagi tahun baru. Baru bener. Ini aku berapa kali salah memasukkan nih? Ini ada yang menghitung nggak? Aku nanya, ada yang ngitung nggak? 3 kali, Kak. Tapi programnya itu menghitung aku salah memasukkan itu nggak? Kalau di kode sekarang enggak. Enggak. Nah, gunanya counter adalah gunanya untuk si program ini menghitung seberapa kali aku memasukkan yang salah. Kita coba ya. Berarti gimana? Kita bikin namanya counter. Sama dengan 1. Nah, nggak cuma sampai di situ. Ketika kita perulangan, kita masukkan counternya. Counter plus sama dengan 1. Artinya setiap kita memasukkan kode promo yang salah, ini akan ditambah 1. Sampai sini masuk? Oke, nggak apa-apa. Misal masih bingung, nanti akan aku kasih contoh. Kode diterima pada percobaan ke counter. Nah, ini akan dihitung, teman-teman. Misalnya aku masukkan di sini, aku masukkan Natal, error. Aku masukkan Imlek, error. Aku masukkan Lebaran, error. Aku masukkan tahun baru, bener. Kode aku diterima pada percobaan keempat. Kok bisa dihitung? Karena ada counter. Counter ini menghitung berapa kali aku memasukkan kode. Gunanya ini buat berapa kali aku memasukkan kode. Ini, aku memasukkan kode Natal 1 kali salah, 2 kali salah, 3 kali salah, 4 kali baru bener. Maka kode diterima pada percobaan keempat. Jangan lupa sebelum dihitung, kita harus definisikan dulu ini. Masuk gak sampai sini? Iya, Kak, masuk. Masuk ya? Gampang sih, cuma itu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Tidak. Oke, kalau nggak ada, aku akan bahas beberapa soal jebakan tentunya. Nih, aku akan bahas ini. Nah, kita mempunyai perusahaan ini harus meluncurkan promosi baru. 3 pelanggan pertama akan mendapat diskon berapa? 10%. Tulis program yang memberikan diskon. Pelanggan pertama dapat diskon 3%, 10%, sorry. Kalau sesudah itu, maka kita memasukkan perulangannya otomatis jumlahnya berapa kali? 3. 3 kali. Oke. Sekarang program harus minta nomor kartu. Maka kita harus bikin apa di sini? Input. Yes. Input doang atau apa? Enter. Jar. INT input. Karena ini angka. Input. INT input apa? INT input apa? Kata-katanya. Nomor kartu Anda. Masukkan nomor kartu Anda. Nomor kartu Anda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kita bikin apa lagi? Untuk 3 pelanggan pertama, cetak selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Ini apa? Print. Yes.
Kopas aja ya, jangan mau ribet. Nah sekarang, nah ini baru kita bikin supaya ini bisa menghitung. Kita kasih counter. Counternya caranya nulis gimana? Nah, Banyak sama dengan yes. Ini ya, plus sama dengan plus sama dengan 1. pasti 1 dia, nggak mungkin 2 atau 3. Oke, gini ya, nomor aku kita arang aja, gitu. Masuk. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, one more ya. Ini gampang sih. Ini gampang sih teman-teman. Oke, ini gampang sih. Banyak, ini udah pastilah. Sama dengan 0. Udah pasti ini. Nah, sekarang kita bikin apa? Untuk membuat promosi baru, kamu harus menghitungnya banyak longevity yang ada di dalam ini. Kita bikin apa? Program harus meminta kategori sampai kata N dimasukkan. Berarti kita bikin While kategori terus unqual and yes, benar, kayak gitu, kayak 2. Nah, di dalamnya ini hati-hati ya. Kalau gini, ini suruh ngapain? Di sini nggak ada print ya, tapi adanya apa? Ini nggak ada print. input lagi. Yes, input lagi. Wait, harusnya nggak gini dong. Wait, well kategori N. Well kategori, wait, bukan gini harusnya. Oh, sorry. Oke. Nah, habis itu kita bikin input lagi. Oh ya, ini tadi aku belum jelasin ya. Ini kopas aja dari sini, jangan mau repot ya, karena kita programmer. Nah, habis itu kita bikin apa di sini? Banyak plus sama dengan Plus sama dengan berapa? 1. 1. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk menghitung ini berapa kali kita masukkan. Kalau sudah benar, baru kita print. Kita cetak apa? Nih. Total kategori produk sama titik 23. Banyak. Kategori produk. Nah, oke gini. Masuk nggak? Kita ya, masukkan ya. Misalnya, kita masukkan kategorinya, katakanlah makanan, minuman, pakaian, terus make up, skincare. Sebelum kita masukkan N, ketika kita masukkan N, ini akan tanya terus. Ketika kita masukkan N, baru dia menghitung. Kok bisa menghitung 5? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dihitung sejumlah ini dan dipanggil di dalam banyak. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau nggak ada, semuanya share screen lagi. Kita punya waktu sekitar 18-20 menit buat ngerjain. Good luck. Oke. Bukan yang. Oh ya, bener yang itu. Oh ya, seperti biasa nomor 1 aku kasih jawabannya. Jawabannya yang nomor 1 tuh yang counter 4 sama diskon 2. Counter 4 sama diskon 2.
lainnya enggak. Oke. Denzel itu yang diskon sama kok diskon sama dengan 2 sama counter sama dengan 4. Oke. Oke, aku ke kamar mandi dulu ya. Mungkin aku buka sesi pertanyaan 5 menit lagi. Aku mau ke kamar mandi dulu ya. Oke, aku udah balik. Nah, itu di dalam kartu itu kamu bikin apa dulu, Rubiansyah? Minta nomor kartu, berarti harus bikin. Nah, di dalam baris nomor 4, kartu sama dengan, karena itu angka. Bukan itu. INT input. Kamu harus memasukkan masukkan nomor kartu Anda di situ. Bukan. Sesudah itu, kartu sama dengan INT input. Enggak. Dihapus dulu. Inputnya dihapus dulu. Kartu sama dengan INT input. Halo? Cek Ruby. Dengeran nggak suaraku? Yang tadi itu yang ngitung banyaknya apa? Kalau yang soal nomor 3 ini boleh dijelasin dulu nggak? Oh, nomor 3 boleh. Itu bukan kurang dari sama dengan. Itu Terus kurang gimana? dari. Kurang dari yang pertama itu. Kurang dari aja. Sebentar. Nah, Ini kan iya benar. Sesudah print selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Nah, sesudah itu, kamu harus masukkan ini negara. apa? Iya, banyak plus sama dengan 1 supaya dia menghitung. Nah, Oh, iya. Oke. Oke, siap.
Kasih Kak. Oke. Sebelum itu Denzel, iya, selamat Anda mendapatkan diskon 10%, tapi itu benar. Sebelumnya itu ada kartu sama dengan INT input dulu. Tadi kamu hapus kartunya itu. Enter. Nah, sebelum itu, nah itu sama dengan kartu INT input. Nah, kartu. Nah, itu kamu kasih INT input. Nah, baru masukkan nomor kartu Anda. Itu bikin di situ ya rupiah. INT input. Input. Nah, oke. Bukan itu Kenzo. Tapi masukkan nomor kartu Anda. M-nya besar. Nomor kartu Anda A-nya besar. Nah, print pakai tanda petik. Bawahnya bikin banyak plus sama dengan 1. Belum dihitung Denzel. Nah, itu infinity looping ya. Jadi banyak plus sama dengan 1 biar dia menghitung. Print. Nah, itu karena kita programmer jangan mau nulis sendiri. Kita kopas aja dari soal Ruby. Jadi print ya result. Ini kenapa ya Kak? Oke, itu nomor berapa? 5. Oke, aku cocokin dulu ya. Oh, diterima pada percobaan tuh pakai if. Jadi if jika segar, maka dia baru diterima dari percobaan. Tapi kan promonya ada 2 itu. Ada N segar. Jadi percobaannya kurang dari 3 dan promonya segar. Gitu. Jika ada 2 syarat. Jika jadi itu ada 2 syarat. Kalau kode promonya segar N, nah ada lebih dari 3. Nah, bener gitu. Kurang dari 3, sorry. Bukan lebih dari 3, kurang dari 3. Kebalik itu. Nggak pakai sama dengan. Oke, nah itu bener sih. Kak, Diterima pada percobaannya itu kamu kasih if Rizal. Kak, If-nya masuk ke ini aja. Oh enggak, bener di situ sih. If promo sama dengan segar baru diterima pada percobaan. Ya, sorry gimana? ini saya kayaknya nggak sengaja bikin infinite loop. Oh enggak. Pan baru masukin satu kategori. Oh enggak. Itu enggak ada printnya ya negara ya. Baris nomor 4 tuh. Kamu copy aja dari baris nomor 2. Baris nomor 5 itu kamu copy aja dari baris nomor 2. Baris nomor 5 kamu hapus. Nah, karena dia cuma ada input, nggak ada ininya. Nah, terus habis input ini gimana? Habis input, wait. Bentar. Ruby. Nah, itu udah bener sih. Denzel. Coba Ruby kamu boleh lihat layar aku deh, nomor 3 deh. Gimana Risa? Nggak bisa ya? Oh, if-nya sejajar sama well, sorry. Oh, Lah, bisa gitu tuh. Caranya gimana gitu? Bisa langsung di... Oke. terima kasih Kak. Oke. Kenzo, nomor 3 boleh lihat layar aku ya?
Denzel nomor 3 juga lihat layar aku. Coba lihat Denzel. Kayaknya kamu udah bener deh. Aku coba cek dulu ya. Sini sini. Oh, itu kurang darinya nggak pakai sama dengan. Nah, infinity nanti. Ah, udah kamu centang langsung aja. Oke. Habis itu print, selamat Anda mendapat diskon itu kamu copy dari soal aja ada. Kamu copy dari soal aja itu. Bawahnya baru banyak plus sama dengan 1. Oh iya, aku selipin pengumuman ya teman-teman ya. eh yang belum terima raport, student report, tolong kasih tahu Kak Galang ya. Soalnya Kak Galang ngirimnya pakai bot, pakai robot auto auto masuk ke WA-nya orang tua kalian. Itu mestinya semuanya udah nerima. Kalau ada yang belum, nanti kasih tahu. Saya belum sempat nanya sih sama orang tua saya, dia Oh, udah dapat atau belum. udah aku kirim ke kamu, khusus kamu negara. Oke, Yang siap. link itu loh, itu linknya itu kamu buka udah update sendiri tuh, udah canggih. Oh, Heeh. oh, oke, oke. Dia tiap hari Sip. update. Tiap tiap Hah? minggu tiap pertemuan. Hmm, Mm. Oke. Oke. Nah, jadi satu link tuh bisa update terus. Oke, sama 2 pertemuan lagi. Aku kasih bocoran ya teman-teman ya. 2 pertemuan lagi kita akan ada hackathon. Kerjain project sendiri. Jadi hackathon itu membuat proyek Python. Proyeknya bebas. Maka dari itu aku minta banget kalian yang tugas-tugas nggak selesai itu diselesain. Kenapa? Supaya kita bisa ngerjain hackathon. Oke, coba lihat Kenzo. Oke, bener itu Kenzo. Bebas, nggak harus sama sih itu. Kamu acak aja nggak apa-apa. Nah, kamu acak aja. Oh iya Kak, lanjut ke pertanyaan tadi. Oke, Terus habis input ini gimana? bentar, negara. Habis input, kalau kamu masukkan, kok dia infinity looping ya? Oh alah, sebelum input tuh kategori ada. Jadi kategori sama dengan input. Oh, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ah, eh, berarti di belakang input yang baris 5 ini ya? Enggak, sejajar sama itu. Benar itu, benar di situ. Ini. Sama dengan input. Oh, Cuma kalau benar jadinya apa? sebentar. Kalau dia benar jadinya oh itu total kategori produk, koma banyak. Di mana? Di sini. Mm. Di sini. Wait. Ini total kategori produk, koma banyak. Print. Di mana? Di bawahnya. Wait. Wait. Aku kasih negaranya. Nah itu, iya print di bawahnya banyak, di bawahnya while. Jadi sejajar sama while, tapi di bawahnya banyak. Oke, di situ bener. Oke, Gaby. Nah ini aku lihat punyamu hampir bener ya. Nah itu, nah kamu bikin banyak plus sama dengan dulu. Nah nanti total kategori produk habis tanda petik, koma banyak, udah selesai itu.
Nah, bener Ebi kayak gitu. While banyak kurang dari 3 N. Nah, itu kan ada dua persamaan. N kode sama dengan segar. Tanda seru sama dengan 2 kali segar. Ha, tanda petik. Nah, itu kan ada dua persamaan gitu. Oke. Diterima pada percobaan itu if kode sama dengan segar, baru dia diterima pada percobaan. Bukan itu. If-nya sesudah banyak. Jangan di bawahnya while. Bawahnya while ya. Bawahnya while. Sejajar sama while, sorry. Oke. Oke, good Gaby. Oke, nomor 4 aku bahas ya. Yuk, Kenzo, Ruby. Oh enggak, if kode sama dengan segar, enggak gitu aja. If kode sama dengan segar, sama dengannya 2 kali, nggak pakai n. Titik 2, belakangnya langsung titik 2, sama dengannya 2 kali titik 2. N-nya nggak pakai. If kode sama dengan 2 kali segar titik 2. Nah, print-nya kamu tap. Diterima pada percobaan tuh kamu tap otomatis. Nah, itu udah bener. Oke, nomor 4 aku bahas ya. Kenzo, Denzel sama Ruby. Oke, ini nanti kamu boleh foto ya atau screenshot ya, banyak. Sekarang kita bikin while. Ketika kode promo ini kita bikin while, kan kode promo ini berhenti ketika kita masukkan apa? Kode promo ini berhenti kita masukkan ketika kita masukkan n kan? Berarti while kategori sama tanda seru sama dengan n, maka dia akan apa? Kamu copy aja di sini, kamu pindah ke sini. Nah, ini pertama. Habis itu kita bikin persamaan, bikin counter banyak plus sama dengan 1. Gunanya untuk apa? Ini menghitung nih. Kalau sudah, teman-teman, kita bikin di sini print total kategori produk koma total. Dah. Oh, total harusnya T-nya kecil sih. Bukan. Kategori produk banyak. Nah, gini. Oke, gini ya. Kita langsung masuk ke ALN. Nah, udah. Gitu. Kamu mau screenshot silahkan. Ini aku kasih malah. Karena kita sudah mau selesai ya. Oke, teman-teman. Ya, Rizal. Wow, ini ya. Oke.